Apakah Anda pernah mendengar tentang seseorang yang diselamatkan dari neraka oleh Rasulullah SAW sendiri? Kisah ini penuh dengan pelajaran hidup yang sangat berharga. Jangan lewatkan kisah luar biasa ini yang akan kita bahas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dari sejarah Islam. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah cerita yang luar biasa dari perjalanan spiritual Rasulullah SAW. Kisah ini tidak hanya menarik, tetapi juga memberikan banyak pelajaran yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Isra Miraj adalah salah satu mukjizat terbesar dalam Islam. Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Isra, kemudian naik ke langit Miraj dalam satu malam. Perjalanan ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra dan diperingati oleh umat Islam setiap tahun. Perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram di Makkah. Pada malam yang penuh berkah itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa burak, hewan yang lebih cepat dari cahaya. Dengan burak, Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang luar biasa cepat menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Di sini, beliau memimpin sholat bersama para nabi terdahulu, menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin umat manusia dan para nabi. Setelah peristiwa di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan ke langit. Beliau menaiki tangga yang disebut Miraj, ditemani oleh malaikat Jibril. Di setiap langit, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi sebelumnya, seperti Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, dan lain-lain. Di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Puncak perjalanan Miraj adalah ketika Rasulullah SAW mencapai Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang hanya bisa dijangkau oleh makhluk tertentu. Di sini, Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah SWT. Awalnya, perintah sholat adalah 50 waktu sehari. Namun setelah berulang kali memohon keringanan melalui Nabi Musa, akhirnya menjadi 5 waktu sehari dengan pahala yang setara 50 waktu. Dalam perjalanan Miraj, Rasulullah SAW juga diperlihatkan kondisi surga dan neraka. Di sini, beliau menyaksikan berbagai pemandangan yang mengerikan di neraka, di mana para pendosa menerima siksaan yang sesuai dengan dosa-dosa mereka. Rasulullah SAW melihat berbagai bentuk siksaan yang mengerikan bagi para pendosa. Ada yang disiksa dengan api yang membara, dicambuk dengan cambuk besi, dan ada juga yang disiksa oleh binatang buas. Semua ini adalah gambaran nyata dari balasan bagi mereka yang durhaka kepada Allah SWT dan melanggar ajarannya. Setiap pendosa menerima siksaan yang sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Misalnya, pemakan riba digambarkan disiksa dengan mulut yang sobek, sementara para pezina disiksa di kolam yang penuh darah. Pemandangan ini menunjukkan betapa seriusnya dosa-dosa tersebut dan betapa pentingnya untuk menjauhinya. Di tengah-tengah pemandangan neraka yang mengerikan ini, Rasulullah SAW melihat seseorang yang ia kenali. Sosok ini adalah seorang muslim yang semasa hidupnya tidak dikenal sebagai orang yang sangat taat. Meskipun ia seorang yang beriman, tetapi ia seringkali terjerumus dalam dosa-dosa besar tanpa bertaubat. Sosok ini tampak menderita dengan siksaan yang sangat berat. Kehidupan akhiratnya tampak suram, dan ia menerima siksaan di neraka. Namun, ada sesuatu yang membuatnya berbeda dan menarik perhatian Rasulullah SAW. Sosok ini mungkin tidak dikenal sebagai orang yang sangat taat, namun ia memiliki hubungan iman yang kuat di akhir hayatnya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia adalah seorang sahabat yang memiliki dosa besar. Namun di saat-saat terakhir hidupnya, ia menunjukkan penyesalan dan taubat yang mendalam. Rasulullah SAW, dengan kasih sayang dan belas kasihnya yang besar, merasa iba melihat penderitaan sosok tersebut. Beliau kemudian memohon kepada Allah SWT untuk memberikan syafaat kepada orang itu. Syafaat adalah permohonan kepada Allah SWT untuk memberikan ampunan atau pertolongan kepada seseorang. Rasulullah SAW adalah satu-satunya nabi yang diberi izin oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat besar ini. Dalam berbagai hadits, disebutkan bahwa syafaat Rasulullah SAW akan membantu umat muslim pada hari kiamat. Syafaat ini adalah bentuk kasih sayang yang luar biasa dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Dengan penuh rasa belas kasih,
Rasulullah SAW memohon kepada Allah SWT untuk mengampuni sosok tersebut dan membebaskannya dari siksaan neraka. Beliau meminta agar Allah SWT menerima taubat sosok tersebut dan memberinya tempat di surga. Allah SWT, dengan rahmat dan kasih sayangnya yang tak terhingga, mengabulkan permintaan Rasulullah SAW. Sosok tersebut pun diangkat dari siksaan neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah SWT dan betapa kuatnya syafaat Rasulullah SAW. Rahmat Allah SWT meliputi segala sesuatu. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika kita benar-benar bertaubat dan memohon ampunannya. Kisah ini menunjukkan bahwa rahmat Allah SWT melampaui segala dosa dan kesalahan kita. Syafaat Rasulullah SAW adalah bentuk pertolongan yang luar biasa bagi umat muslim. Ini adalah bukti bahwa Rasulullah SAW selalu memperhatikan dan peduli terhadap umatnya, bahkan setelah wafatnya. Kisah ini mengandung banyak hikmah bagi kita semua. Mari kita bahas beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya bertaubat dan menyesali dosa-dosa kita sebelum terlambat. Allah SWT sangat mencintai hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Taubat adalah pintu menuju ampunan dan rahmat Allah SWT. Rasulullah SAW memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Allah SWT, dan syafaatnya bisa menjadi penolong kita di hari kiamat. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu bersalawat kepadanya dan mengikuti sunnahnya. Semakin kita mencintai dan mengikuti Rasulullah SAW, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan syafaatnya. Rahmat Allah SWT meliputi segala sesuatu. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika kita benar-benar bertaubat dan memohon ampunannya. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah SWT adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kisah ini juga memberikan harapan bagi semua umat muslim bahwa tidak ada yang benar-benar putus asa dari rahmat Allah SWT selama mereka masih hidup dan dapat bertaubat. Kita harus selalu berharap kepada Allah SWT dan terus berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk selalu menyebarkan kasih sayang dan belas kasih kepada sesama. Rasulullah SAW adalah contoh teladan yang sempurna dalam hal ini. Beliau selalu mengasihi dan memperhatikan umatnya, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Mari kita bahas lebih dalam mengenai sosok misterius yang diselamatkan oleh Rasulullah SAW ini. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa sosok tersebut mungkin adalah seorang sahabat atau umat muslim yang dikenal di masa itu. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa sosok ini bisa menjadi perumpamaan bagi umat muslim secara umum yang mungkin tidak terkenal tetapi memiliki hubungan iman yang kuat di akhir hayatnya. Demikianlah kisah tentang sosok yang dikunjungi Rasulullah SAW di neraka dan kemudian ditarik ke dalam surga. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berharap dan berdoa kepada Allah SWT, serta memohon syafaat dari Rasulullah SAW. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Jika Anda terinspirasi oleh kisah ini, bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda. Mari bersama-sama menyebarkan kebaikan dan belajar dari kisah-kisah yang penuh hikmah. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.